Shalom, apa kabar yang di rumah? Tentu kabar kita kabar baik karena kita semua menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Dan di rumah hari demi hari kita jadikan mesbah Tuhan. Mari kita katakan, mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Sorga yang senantiasa setia memelihara hidup kami, menjaga dan menaungi sepanjang kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya kami dapat mengerti, memahami apa kata Tuhan kepada kami saat ini. Bersabdalah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang datang kepada kita yaitu dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan berkata, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan para imam itu kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari hadapanmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku,
Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun keluar laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, seringkali kita mengambil keputusan. Mungkin dalam pikiran kita pengambil keputusan itu majelis, kepala desa, ataupun anggota dewan. Tapi sesungguhnya kita semua adalah pengambil keputusan untuk diri kita sendiri, paling tidak seperti itu. Dalam pengambilan keputusan itu, saudara, seringkali bahwa akal dan pikiran kita sendiri yang kita jadikan patokan. Jarang-jarang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, keputusan apa yang saya mau ambil ketika saya menghadapi pergumulan ini atau situasi seperti ini. Saudara-saudara, bertanya kepada Tuhan ketika kita mau mengambil keputusan itu penting. Bangsa Israel dalam menyeberang sungai Yordan tidak berdasarkan pada ilmu klimatologi atau ilmu tentang iklim. Kapan mereka akan menyeberang? Kapan air akan banyak dari hulu? Tapi mereka mengikuti petunjuk Tuhan. Bangsa Israel bermalam 3 hari ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Dan para imam dalam pimpinan Yosua, mereka tidak mengambil keputusan sendiri, tapi mereka tunduk kepada apa yang Tuhan katakan kepada mereka melalui tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian, saudara-saudara, yang berisi 2 loh batu, itu simbol atau lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Nah, karena itu, jika Tuhan menghendaki bahwa tabut perjanjian itu berjalan, maka Yosua dan para imam yang lainnya harus mengikuti di belakangnya dan tetap menjaga jarak. Mereka tidak boleh dekat-dekat, lambang kekudusan Tuhan, saudara. Mereka tidak boleh mendahuluinya, karena jalan yang mereka mau lalui ini benar-benar belum pernah dilalui. Tapi Tuhan bilang, ikuti saja petunjukku. Di akhir pasal 3 dinyatakan bahwa orang Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Ajaibnya di mana, saudara? Yaitu tanah menjadi kering, air dari hulu membentuk bendungan, lalu mereka berjalan pada jalan yang kering. Ingat ya, ketika mereka akan menyeberangi Laut Teberau di bawah ancaman bala tentara Mesir, mereka juga menyeberanginya dengan
laut terbelah menjadi dua. Luar biasa saudara-saudara. Dan ini terjadi karena mereka taat pada perintah Tuhan. Saudara-saudara, sejauh mana kita taat pada perintah Tuhan? Sejauh mana kita menjalani keputusan hidup kita ini dengan berdasarkan pada suara Tuhan? Bukankah banyak kegagalan kita alami karena memang kita mau mengikuti kata hati kita sendiri, keputusan kita sendiri, saudara. Lalu pada akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Tuhan loh, saya sudah setia dalam pelayanan kok begini. Karena kita tidak dituntun oleh Allah, saudara-saudara. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dia juga menggerakkan hati kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk menaati firman. Karena itu, baiklah saudara, kita akan mengambil setiap keputusan dalam hidup ini dengan selalu datang kepada Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Dan ikuti selalu apa arahan Tuhan kepada kita sebagai hormat kita, ketundukan kita kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan kita ini. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa di bawah tuntunan firman Allah kita akan menjalani hidup ini, mengambil setiap keputusan dalam hidup ini. Karena itu mari kita katakan, firman-Mu ku pegang selalu, saat duka ataupun dalam saat senang. Sampai tondok. Mudah-mudahan Bapak monitor di rumah. Dan saudara kita yang paling ganteng, Saudara Hendra Masa, atau yang akrab kita panggil dengan panggilan Senda. Selamat ulang tahun Senda, semoga jodohnya titik-titik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Biarlah kami terus menjadikan firman itu petunjuk dalam hidup kami. Terlebih ketika kami mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kami ini. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di Ebenezer Seliling ini. Tuhan mengenal kami secara pribadi. Karena itu Bapa, hamba percaya bahwa berkat-Mu senantiasa dinyatakan di tengah-tengah kehidupan setiap anak-anak-Mu. Ada banyak pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini, tapi kami percaya Tuhan menolong kami untuk melaluinya, sehingga kami tidak berputus harap, namun terus menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami datang berdoa ya Allah,
sekitaran Samarinda, yang ada di lokasi-lokasi, bahkan yang ada di tengah laut. Tuhan kiranya menjaga, melindungi, memampukan untuk melakukan tugas itu. Ada beberapa saudara kami Tuhan yang bergumul karena sementara belum mendapatkan pekerjaan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Tangan Tuhan menopang, membuka jalan buat mereka. Kami pun berdoa Bapa, mengucap syukur hari ini. Jikalau dua orang kekasih kami, Bapak Yakub Sapetunuk dan saudara kami Hendra, masa boleh menghitung usianya saat ini, kami bersyukur Tuhan memberkati kedua kekasih kami ini. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Simon Supa, dan juga kekasih kami, Ibu Korensia Nipat, Ibu Yuliana Watana, dan bahkan kekasih kami, Dede Jora. Mereka terus bergumul dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini. Namun kami tahu bahwa Tuhan selalu mendengarkan rintihan mereka. Kami rindu Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh generasi muda kami. Tuhan terus menjaga, Tuhan terus memberkati mereka semua. Orang tua kami Tuhan yang ada bersama dengan kami di sekitaran Samarinda, kiranya kasih sayang dari kami selaku anak-anak akan terus membuat mereka bersuka cita. Demikian juga orang tua kami yang ada di kampung halaman, yang ada di tempat-tempat lain, kiranya Tuhan juga selalu memberkati orang-orang tua kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan pemerintah kami, bahkan semua elemen yang terlibat dalam penyelesaian wabah corona saat ini. Tuhan beracara dan Tuhan memberkati. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya kita bersuka cita selalu menjadikan rumah kita sebagai